Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini melanjutkan kembali untuk proses pembuatan aplikasi keuangan pribadi 2022 yang sebelumnya telah kita buat. Jadi untuk lanjutannya teman-teman silahkan dibuka file latihannya. Jadi ini adalah latihan yang kemarin yang teman-teman jika mengikuti dari awal sampai video kali ini itu sudah sampai di laporan histori dan hasilnya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya atau untuk update sheetnya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, di sini silahkan buat sheet baru dulu. Jadi ini akan membuat laporan kas bank. Jadi di mana laporan kas bank ini akan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu rekap kas banknya sendiri, kemudian yang kedua adalah grafik. Walaupun ini sederhana, tapi nantinya teman-teman bisa melihat seperti apa proses pembuatan proses pembuatan grafik ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini membuat grafik ini lagi teman-teman line chart. Jadi nanti akan di filter berdasarkan akun yang teman-teman pilih. Pastinya di sini ada Januari sampai dengan Desember. Oke, jadi ini untuk satu file digunakan untuk 1 tahun ya. Oke. Nah, sekarang langkah pertama adalah di zoom dulu. Di blok dulu. Kemudian seperti biasa diatur untuk tinggi barisnya. Nanti fontnya kembali lagi sesuai selera. Ini dibuat sesuai kebutuhan saja. Oke, untuk memperjelas tampilannya nanti kita zoom dulu. Nah, seperti biasa hilangkan grid lines pada menu view teman-teman ya. Jadi dihilangkan supaya lebih rapi. Lalu di bagian atas ini yang ada menunya, silakan di copy terlebih dahulu seperti ini saja. Nanti di copy kemudian masuk ke sheet yang teman-teman buat tadi dan paste. Ini sudah jadi untuk yang langkah awalnya teman-teman ya. Untuk di bawah nama sheetnya silahkan di rename. Jadi klik kanan, pilih rename. Setelah itu buat LAP atau laporan ini kas bank. Jadi bisa seperti ini saja, karena pada sheet ini teman-teman saya sarankan tidak usah menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan pun perlu spasi, itu teman-teman bisa menggunakan underscore. Oke, enter. Sekarang yang diperlukan adalah header atau judul dari laporan yang teman-teman ingin buat ya. Jadi ini rekap kas dan bank. Jadi di sini adalah nama usahanya, ini bisa digunakan. Kemudian laporan rekap kas dan bank. Nanti ini periodenya ikut saja dengan periode yang ada di sini teman-teman. Nah, sekarang sisa di bold, Ctrl B atau bisa pilih yang ada di menu home ini. Itu dipilih. Selanjutnya akan membuat tabel intinya. Teman-teman di sini ada nomor, keterangan, jenis. Oke. Jadi dibuat dulu nomor, keterangan, kemudian jenis, di sampingnya ada saldo awal, kemudian penambahan dan pengurangan.
kemudian ada di sini saldo akhir. Tinggal teman-teman sesuaikan lagi dengan jarak yang teman-teman perlukan untuk masing-masing kolom yang teman-teman buat pada tabel ini nantinya. Jadi diatur saja. Oke. Lalu di bold dari saldo akhir ke nomor, kemudian setelah di bold bisa berikan warna ini teman-teman ya, yang umum kita gunakan itu yang background 1 kemudian darker 5%. Jadi silahkan kemudian buat bordernya, tapi line colornya ini diganti terlebih dahulu sesuai kebutuhan, lalu dipilih kembali. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk baris yang diperlukan sebenarnya logikanya cukup sederhana saja. Nomor ini yang teman-teman sudah buat di bagian sini. Ini sudah ada ini sudah ada KB no, kemudian ada KB keterangan, KB jenis, dan KB saldo. Jadi kas bank saldo. Jadi ini sudah ada. Jadi sisa dipindahkan saja masuk ke laporan kas bank. Di sini buat saja angka 1, 2. Jadi bisa cara manual seperti ini. Oke, anggap saja seperti ini 9. Kemudian teman-teman silahkan di bold, kemudian center biar ke tengah. Untuk yang lainnya ini bisa gunakan increase indent. Lalu di bagian saldo awal sampai dengan saldo akhir ini bisa menggunakan format accounting atau number yang dimodifikasi. Jadi ini bebas teman-teman ya. Sekarang di keterangan ini atau ini akan diambil dari data master kas dan banknya. Oke, formulanya cukup simpel saja, sama dengan indeks. Jadi indeks di sini adalah KB ket atau kas bank keterangan yang sudah dibuat namanya variabelnya teman-teman ya. Kemudian KB ket dan match ini lookup value-nya yang akan kita cek adalah bagian no, kemudian atau nomornya ya. Kemudian lookup array-nya di bagian KB nomor juga. Jadi harus dicek di situ. Kalau memang ada, itu nantinya akan dimunculkan. Oke, tutup dulu lalu enter. Ini akan otomatis menambahkan untuk autokoreksinya yes saja. Jadi ini akan muncul, coba di copy terlebih dahulu. Nah, di sini coba perhatikan ada yang error karena secara data ini hanya sampai di nomor 4. Supaya ini tidak error, pada formulanya teman-teman bisa menambahkan if error. Jadi if error kemudian baru indeksnya. Di bagian terakhir tambahkan value if error. Jadi jika error ini dikosongkan saja, tanda kutip 2 kali ya, tutup kurung dan enter. Ini bisa di copy kembali, ditarik saja ke bawah. Maka yang error tadi maka akan digantikan dengan formula yang berikutnya atau if errornya. Jadi jika ngeceknya kemudian ada yang error, maka itu dimunculkan yang error tadi. Untuk jenisnya ini hanya perlu copy saja kemudian enter, dan di jenis ini ya teman-teman silahkan ganti KB keterangan karena yang kita perlukan adalah jenis, lalu enter, maka akan muncul ini ada tunai dan ada bank. Kemudian untuk saldo awal ini tinggal paste kembali rumus yang tadi atau formula yang tadi teman-teman sudah copy.
Kemudian untuk KB cat-nya atau kas bank keterangan diganti dengan saldo awal, kan hasilnya akan seperti ini. Dan ini belum selesai. Oke, bisa dihapus dulu. Kemudian kita akan tambahkan, jadi akan ditambah dengan transaksi ini. Sebelum menambahkan, cek dulu transaksinya kembali. Jadi transaksinya ini, kas bank yang ada di sini ini sudah diberikan nama sebelumnya, yaitu TRXKB atau transaksi kas bank. Kemudian di sini ada out atau ada in, itu variabelnya atau nama kolom yang akan digunakan nantinya adalah TRX jenis. Kemudian ada TRX tanggal atau transaksi tanggal. Oke ya, kita lanjutkan. Ini dihapus terlebih dahulu, kemudian ditambah ini untuk saldo awal sum if. Jadi gunakan yang ada S nya. Sum range nya itu TRX. Jadi TRX di sini ada jumlah. Oke. Untuk kriteria pertama, pastikan tanggal TRX tanggal itu lebih kecil. Jadi tanggal lebih kecil dari dari tanggal awal atau yang awal ini. Kemudian kriteria kedua itu TRX jenisnya. Jadi ini ya, ini TRX untuk KB ya, ini adalah kas banknya, itu harus sama dengan yang ini teman-teman ya, kas tunai. Kemudian yang ketiga, jadi harus ada 3 parameternya minimal ya. TRX untuk ini selanjutnya adalah jenis, ini adalah in, pakai tanda kutip kalau teman-teman ingin memasukkan teks ke dalam formulanya. Kemudian tutup. Oke, seperti ini, ditutup dulu. Baru teman-teman kurangkan dengan formula yang sama ini. Makanya formula ini di copy saja kalau teman-teman tidak ingin terlalu lama mengulang untuk formulanya. Di copy lalu teman-teman paste. Nah, sekarang sudah muncul. Tinggal tanggal ini teman-teman ya, yang kode ini in, teman-teman ganti dengan out. Oke, di enter dulu, kemudian titik koma, jangan lupa yang tadi, makanya error karena if errornya ini masih jalan. Jika error tetap sama akan dikosongkan. Yes, tinggal di copy saja ke bawah. Untuk melakukan pengujian bahwa ini ada 100.000, silahkan teman-teman ganti tanggal di sini, tanggal 1 Desember 2022. Kalau ke menu ini mundurkan menjadi 1 Desember 2021. Ini untuk testing saja. Jadi tanggal awal di tadi 2022, majukan ini ke 2023 ya. Oke, lihat hasilnya di laporan kas bank. Ini akan berubah saldonya jadi 3.900.000 karena di sini ada 2 kas tunai itu out semua, totalnya adalah 4 juta. Kemudian di saldo awal sudah ada 100.000 ini, makanya akan menghasilkan nilai minus. Jadi seperti itu, tinggal di update saja di bagian tanggal awal dan tanggal akhirnya ya. Oke, selanjutnya di bagian penambahan ini tinggal ambil saja atau dibuat formula baru sum ifs. Jadi sum ifs, sum range-nya adalah TRX jumlah.
Kemudian parameter yang kita gunakan atau kriterianya yang pertama adalah tanggalnya, T-rex tanggal, titik koma, tanda petik lebih besar atau sama dengan dan awal. Kemudian periksa kembali tanggalnya, titik koma, tanda petik harus lebih kecil atau sama dengan dan akhir. Oke, jadi sudah muncul dua. Dan periksa lagi TRX KB kas banknya itu harus sama dengan ini, dan TRX jenis itu adalah in karena status penambahan adalah in. Oke, teman-teman silahkan tutup kurung dan enter. Copy saja ke bawah. Hasilnya seperti ini. Dan untuk yang berikutnya ini bisa di copy. Nah, enter, lalu paste saja di sini, ganti in dengan out untuk yang keluarnya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan saldo akhir tinggal dibuat saja saldo awal ditambah dengan penambahan kurang dengan pengurangan. Jadi saldo akhirnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada error. Ya, nanti teman-teman bisa hilangkan juga yang ini, tidak usah 0 kalau di sini adalah kosong. Ini tinggal ditambahkan saja jika if C9 sama dengan kosong, maka dikosongkan saja. Ini adalah formula klasik yang sering kita gunakan dalam video-video yang saya perlihatkan, teman-teman. Kita enter, akan autokoreksi, tinggal di copy saja, Ctrl C, kemudian ini akan hilang. Selanjutnya di bagian kedua pengurangan juga sama, jika atau if C9 itu sama dengan kosong, maka dikosongkan juga. Jika salah ini maka muncul sum if-nya. Di enter, autokoreksi yes, lalu sisa copy saja, maka hasilnya ini akan kosong. Selanjutnya di bagian saldo akhir, kalau misalkan error, di sini sisa tambahkan saja if error, lalu value if error itu kosongkan ya. Oke, lanjut. Ini saat di copy sudah hilang. Sekarang tinggal membuatkan totalan ya. Jadi butuh 3 baris. Ini digabung saja, bisa menggunakan no border dulu terlebih dahulu, kemudian diberikan outside border, kemudian di copy. Jadi ini hilang. Nanti di sini total tunai, total bank, kemudian total kas dan bank. Oke, ini sisa di bold saja, di block sorry, lalu di bold dan diberikan color atau warnanya ya. Sekarang tinggal menggunakan formula penjumlahan ini, menggunakan sama dengan sum if ya. Jadi sum if saja, range-nya itu adalah ini dari kas yang pertama, kemudian diabsolutkan F4. Kriterianya adalah ini tunai. Oke, tunai. Kemudian sum range-nya ambil yang saldo awal ini. Oke, sekarang F4 absolutkan kembali, lalu teman-teman tutup kurung dan enter. Oke, kita akan koreksi dulu. Oh sorry, ini range-nya digeser saja ke samping yang di jenis ini, sorry ya.
kemudian enter. Sudah muncul, tinggal di copy. Ini ganti dengan bank. Lalu di bagian kolom semua dibuat format accounting, sama dengan kas total tunai ditambah total bank. Ini sisa copy saja ke samping seperti ini, tinggal ganti saja ini digeser penambahan, atau otomatis ini jadi F9 dengan F17. Enter. Kemudian ini juga bisa digeser teman-teman ya, atau kalau misalkan tidak digeser, ini bisa diubah saja secara manual. Ini E diganti kolom G, jadi seperti ini. Jadi tergantung mana yang menurut teman-teman paling nyaman untuk digunakan ya. Jadi ini bisa, gampangnya itu bisa ditarik saja seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini diganti jadi bank. Ini diganti dengan bank. Ini sudah bank. Jadi hasilnya seperti ini. Tinggal di bagian headernya teman-teman bold, blocks, kemudian berikan border dan color, increase indent. Hasilnya seperti ini, sudah rapi. Yang berikutnya adalah membuat grafiknya. Grafik ini yang persentase total tunai dan total bank di bold saja, kemudian tekan kontrol, dan untuk saldo akhir ini tinggal di bold saja. Kemudian masuk menu insert, pilih yang teman-teman inginkan. Di sini ada P chart yang 2D saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini untuk menghilangkan minusnya, datanya ya, di menghilangkan chart titelnya atau judulnya, ini tinggal di delete biasa saja, diklik dulu satu kali, kemudian teman-teman delete. Ini juga teman-teman delete petunjuknya, kemudian masuk ke menu chart design, cari untuk data label. Di sini bisa center seperti ini, klik 2 kali dan ganti dengan persen. Ini ya bersamaan seperti ini. Kemudian di bagian labelnya ini ganti dengan persen, bisa munculkan juga. Kemudian kategori namanya bisa seperti ini, atau hilangkan value-nya. Nanti tinggal teman-teman yang sesuaikan sendiri. Sekarang ini sudah selesai. Kalau warna nanti teman-teman bisa ubah sendiri sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya, bisa di format sendiri. Selanjutnya di bagian kedua itu grafiknya tinggal diberikan saja kode seperti ini, kas tunai. Lalu yang ini teman-teman ya, kas dompet bank BRI untuk saldo akhirnya ya, jadi seperti ini. Nah, tinggal di blok saja, pilih, kemudian ini di kontrol, tekan kontrol, kemudian blok saja ke bawah, jadi seperti ini. Dalam kondisi terblok, masuk ke insert dan pilih yang standar saja. Oke, jadi hasilnya, kita delete dulu. Nah, kemudian ini, lalu pilih insert,
dan pilih kolom. Nah, di sini sudah muncul. Memang hasilnya ini karena contoh transaksinya kita asal-asalan teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, untuk latihan saja. Yang penting formatnya sudah jadi, nanti tinggal teman-teman isi sendiri. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri, hanya ambil yang mungkin saja teman-teman sudah setting, yang ada angkanya saja. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Oke, dan terakhir adalah bagian yang bisa berubah secara otomatis, tapi teman-teman harus buat dulu. Ini ada Desember, teman-teman bisa buat satu lagi KB4 ini. Jadi mohon maaf teman-teman, di sini lagi hujan. Teks, jadi KB4 teks value-nya adalah ini, dan ganti dengan M 3 kali. Oke, ini dash, lalu copy ke bawah. Nah, tinggal yang kosong ini teman-teman buat if jika tanggal sama dengan kosong maka dikosongkan juga. Jika salah, teks kemudian yes. Silahkan di copy, maka yang kosong ini tidak akan muncul. Nah, sekarang tinggal beri nama TRX underscore bulan ya. Di bagian terakhir buat yang tadi ini sudah pilihan, ini jadikan dia data validasi NKB di seperti ini. Di bagian ujung ini teman-teman silakan map and center, lalu pilih data, lalu data validasi list. Di sini ada KB cat. Jadi hasilnya seperti ini. Di bagian data validasi ini edit kembali, ini gunakan sama dengan ya. Oke, hasilnya muncul semua kas tunai dan ininya. Ini bisa pilih kas bank. Jadi silahkan teman-teman rapikan sendiri ya. Dan untuk grafik yang akan dimunculkan ini buat saja di sheet 4 ini sama dengan ini tanggal 1 bulan 1 2023 misalkan ya. Nah, ini buat dulu ke bawah, tinggal ganti ini bulan 2, atau kalau misalkan ini mau fix saja, simpelnya buat di sini Jan, kemudian tinggal tarik saja. Jadi seperti ini. Oke, ini sudah, dan ini beri nama bulan. Set 4, kemudian ini totalnya akan muncul di sampingnya teman-teman ya, di kolom F sama dengan sum if. Nanti kita buat dulu di bagian ini. Di bagian tadi sudah ada transaksi bulan ya. Jadi sum if yang pilihannya dibuat dulu nama. Ini beri nama filter ya. Ini bebas sebenarnya, namanya terserah teman-teman, tapi di sini saya namakan filter. Jadi sama dengan sum if range-nya adalah TRX. Ya, di TRX kemudian
Yang pertama adalah sum range-nya ini JML atau jumlah kriteria rank 1 TRX bulan itu harus sama dengan ini pertama ya. Lalu yang kedua TRX KB itu harus sama dengan filter. Oke, jadi seperti ini, lalu tutup dan enter. Coba teman-teman tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang terisi. Jadi seperti itu. Ini di tes saja. Tinggal teman-teman buat ini sebagai insert sebagai grafik. Ini pakai line chart saja yang seperti ini. Nah, tinggal di cut saja. Laporan kas bank masukkan di sini, paste, maka otomatis ini akan pindah. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Pada saat teman-teman ganti, misalkan kas cadangan, Bank BCA, Bank Mandiri. Nah, ini perhatikan saldo awal belum muncul ya. Di bagian sheet 4 ini tambahkan saja dengan indeks ini ditambahkan oh ya, ini sorry, ada keliru di sini di formulanya. Yang pertama adalah transaksi bulan, ini kurang satu filter ya. Kita tambahkan TRX KB, TRX jenis. Ini harus dipisahkan dulu yang in, teman-teman ya, yang innya, kemudian copy, Ctrl C, lalu teman-teman kurangkan dengan yang sum if nya yang ini, ganti dengan out, lalu teman-teman tambahkan lagi, atau bisa di bagian awal sini itu untuk mengambil saldo awal. Cuma di sini kan di saldo awalnya tidak ada bulan, ini tidak ada bulan, jadi teman-teman harus membuat logikanya itu melalui ininya teman-teman ya, periodenya. If coba saya enter dulu, copy ke bawah, ganti dulu dengan yang ada saldonya tadi, kas tunai. Nah, jadi seperti ini, minus 4.500.000. Oke, padahal saldo akhirnya di sini harusnya untuk kas tunai ada yang 100.000 ini teman-teman ya, 4 juta 3, harus jadinya 3.900.000, bukan di sini saldonya adalah, teman cek di sini 4 juta, jadi 100.000 belum masuk. Nah, sekarang langkahnya adalah sheet 4 ini untuk pengujian saja teman-teman. Jadi teks di sini adalah awal, formatnya itu adalah M 3 kali, kemudian tutup. Jadi Desember, ini Desember ya, jadi mengikuti periode awal yang teman-teman pilih. Nah, jadi
tinggal buat di sini. Jika Januari sama dengan, ini dipindahkan dulu ke atas, cut saja, Ctrl X di bagian sini supaya kelihatan ya di G. Jika G1 atau ini saja teman-teman ya, sama dengan G1, ini F4 ya, di F4 kan dulu, maka ini formulanya sum, di copy saja, maka indeks arraynya adalah TRX. Jadi kalau sama misalkan itu kita ambil KB, jadi KB saldo titik koma, kemudian ininya apa namanya teman-teman ya, untuk row kolomnya ini match, lookup value nya adalah filter di KB keterangan, kemudian 0, tutup dan tambahkan dengan ini harus 2 kali ya, kemudian tambahkan, dan jika salah ini titik koma, jika salah itu pasti yang tadi, jadi tidak usah ambil saldo awalnya, karena saldo awal hanya 1 kali saja teman-teman ya. Yes saja. Nah, seperti ini sudah 3.900.000. Tinggal di data, refresh dulu. Yang kas tunai yang Desember, kita coba cek dulu transaksi sheet 4 nya, ini harusnya sudah sama, totalnya adalah 3.900.000. Oke, dihilangkan, Ctrl X, coba perbarui dulu, kemudian kita kembali ke kas tunai, ini sudah 3.900.000. jadi ini sudah sudah muncul teman-teman, dan ini mengikuti bulan yang teman-teman buat di transaksinya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, silahkan dikreasikan sendiri tampilannya seperti apa, jadi teman-teman bisa buat sendiri. Yang pastinya ini sudah dapat tampilan yang sama dengan kita pernah buat sebelumnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Untuk laporan terakhir adalah laporan akun saja, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan masukkan di kolom komentar, dan jika teman-teman tertarik untuk filenya silahkan cek di deskripsi video. Oke, jangan lupa di subscribe, jangan lupa channel ini di subscribe teman-teman, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Terima kasih dan salam sehat selalu, salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.